Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa bi niyati salamah wal barakah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya mannan ya dayyan ya sultan ya zal jalali wal ikram. Amin Allahumma amin. Allahumma aftah lana abwaba ilmika wa abwaba barakatika kama fatahta ala rusulika wa anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika sholihin. Allahumma barik lana fi sya'bana, Allahumma balighna Ramadan wa hasil maqasidana, Allahumma rzuq hazal mahad tilmizan kasiran nafi'an muridan hasanan min ghairi masyaqqah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal mahad mahadan mabrura mahadan marzuqa mahadan mahbuba indaka ya Allah ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Saudara-saudara saya, para ibu dan bapak, segenap masyarakat Oki, jamaah ngaji akbar syukuran akhir sana, pondok pesantren Subulus Salam, dan sekaligus tarhib Ramadan yang mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun, tuan-tuan guru, alimil ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, pimpinan-pimpinan pesantren, majelis taklim, DKM masjid dan musola, hadir dengan penuh kehormatan pimpinan pondok pesantren seprovinsi Sumatera Selatan, Kiai Al-Haj Imam Al-Fariji, dan juga Sohibul Bait, Muassis Mahad wa Mudirul Mahad Subulus Salam, Kiai kita muda, belia, mempesona, senyum indah, bergelora asmara, bak seperti Arjuna penjelajah cinta. Para sepuh, para tokoh, aparatur pemerintah, segenap para pejabat TNI, polisi, dan hadir pula Al-Mukarram, pejabat karir tertinggi se-Oki,
Beliau adalah Bapak Sekda beserta jajaran. Teriring doa semoga semua pejabat-pejabat kita, guru-guru kita, kesepuhan kita panjang umur, sehat, barokah untuk ibadah. 10 menit yang lalu Bapak Bupati langsung menelepon saya, CS-nya Cepot Gonjales. Beliau berhalangan datang kemari karena kedatangan tamu Bapak Kapolda. Teriring salam kepada jamaah, mohon maaf atas tidak kehadiran beliau dan pun doa beliau kepada jamaah, sehingga masyarakat Oki menjadi masyarakat yang dinamis, yang agamais, kompak, bersatu menuju Oki yang lebih jaya. Anak-anakku sekalian, para santri, santriwan, santriwati, pondok pesantren, Subulus Salam, abnai wa banati al-aiza, I love you. Di tengah kegalauan umat manusia, rakyat bangsa Indonesia, dari berbagai konflik kehidupan yang nyata, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, akhirnya timbullah inisiatif dari seorang sunan di Surabaya yang bernama Sunan Ampel, mendirikan pondok pesantren yang pertama kali di Indonesia. Dari Sunan Ampel itulah di Surabaya akhirnya ittiba bisunnatir Rasulillah, mengikuti perjuangan para ulama, sampailah berdiri pondok pesantren Subulus Salam di Oki, wilayah kita yang tercinta. Untuk apa Kiai mendirikan pesantren? Jawabannya satu, untuk memajukan faktor kognitif rakyat bangsa. Yang kedua, merubah afektif nilai perasaan, kecintaan rakyat Oki. Dan yang ketiga, merombak faktor psikomotorik akhlak anak-anak kita. Sistem pendidikan di era sekarang diakui kemajuannya faktor kognitif. Kenapa faktor kognitif maju dalam dunia pendidikan? Karena ditopang dengan teknologi yang semakin hebat, sosial media yang makin mantap, yang akhirnya rakyat bangsa, para santri, para pelajar lebih unggul faktor kognitif otak pemikirannya. Cuman dibalik itu sayang, tidak dibarengi dengan kemajuan psikomotorik, mental anak jatuh di mana-mana, akhlak anak jatuh di mana-mana, bukan hanya sekolah umum sampai kepada sekolah agama. Kenapa? Karena faktor lingkungan yang menyebabkan tanpa filter agama akhirnya anak-anak hancur akhlaknya. Inilah kenapa kita harus mendirikan pesantren, menjawab kasihan kepada anak-anak kita. Betul apa betul? Suatu bangsa akan hancur kalau akhlak bangsa berantakan. Suatu bangsa tinggal tunggu kehancurannya kalau anak bangsa hancur akhlaknya. Makanya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjawab berbagai tantangan. Di pesantren anak bukan hanya diajarkan faktor kognitif, tapi lebih dari itu, pesantren adalah lembaga penggemblengan faktor psikotorik. Diajarkan moral, diajarkan akhlak, karena orang yang mulia adalah orang yang berakhlak. Orang yang sukses, orang yang berakhlak. Orang yang mulia adalah orang yang berakhlak, akhlak dan akhlak. Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Bagaimana jatuhnya moral orang-orang jahiliyah? Hidup di masa jahiliyah dulu, orang bak seperti binatang,
yang kaya jadi raja, yang miskin menderita, yang gagah membahana, yang lemah nista. Masa jahiliyah wanita-wanita dipandang sebelah mata, wanita cuma dijadikan objek derita kaum perjaka, wanita berkucur air mata, hidupnya tanpa gelora-gelora asmara cinta. Dengan akhlak wanita mulia, alhamdulillah. Dengan akhlak wanita berharga, alhamdulillah. Dengan akhlak wanita 3 derajat di atas laki-laki. Apa maksudnya wanita 3 derajat di atas laki-laki? Wanita hamil, enteh kiai nggak bisa hamil. Wanita melahirkan, laki-laki kagak ada yang bisa melahirkan. Wanita menyusui, laki-laki kagak ada yang bisa menyusui. Begitu tinggi martabat wanita diangkat sama Rasul, begitu tinggi akhlak wanita dijunjung sama Rasul. Makanya hai para ibu-ibu, bersyukurlah kepada Allah, jadilah wanita yang bersyukur dan berakhlak mulia. Siapakah perempuan yang berakhlak itu? Perempuan yang rajin sholat dan sama suami sopan, ngaji pakai seragam NU, muka indah pakai bedak cempaka, bibirnya merah pakai Mirabella, giliran pulang tidur sama suami pakai salep 88, besok malamnya dia ganti sama autan. Syukur alhamdulillah. Kalau seorang istri berakhlak, saya yakin rumah tangga pasti akan bahagia, betul? Kalau seorang suami berakhlak, istri pasti akan bahagia, betul, 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 betul. Kalau anak muda Oki berakhlak, saya yakin pergaulan lingkungan Oki akan aman, betul? Kalau pejabat berakhlak, saya yakin rakyat akan aman, betul apa betul? Kalau rakyatnya berakhlak, pejabat juga akan tenang, iya apa iya? Ini jawaban yang penting, akhlak sopan santun. Kamu sebagai santri hormati kiai kamu. Masya Allah, awas lu kawin lagi lu. Kiai kawin lagi, kiai jablay. Ya kalau ketua Persatuan Pesantren Kiai Imam Al-Fariji bininya 2 wajar, beliau mah pimpinan, betul apa betul? Iya apa iya? Alhamdulillah, sopan san. Bagaimana caranya agar kita berakhlak? 1, kalau pengen berakhlak, rajin sholat. Sholat itu alternatif, sholat itu aplikasi, sholat itu jawaban agar kita berakhlak. Perbedaan antara Islam dengan non-Islam, sholat tanda orang yang bersyukur kepada Allah, sholat tanda orang yang pandai bersosial, sholat tanda wanita yang solehah, sholat tanda suami yang soleh, sholat dan tanda rakyat yang berakhlak adalah rakyat yang rajin sholat. Makanya yuk jadikan Oki wilayah yang rakyatnya ruka'an sujada, rakyatnya sholat, karena sholat adalah kewajiban. Ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat, rakyat, alhamdulillah, cok agali cok alaga cok cok. Musik siap, mana musiknya? Sepohon kayu daunnya rimbun, walaupun
Apa gunanya walaupun kalau tak sembahyang. Ente diem aja kagak apal ya. Kiai diem aja apa. Jadi kiai imriti wajib apal. Jadi kiai alpiah 1000 bait apal. Nyanyi Islam boleh apal dong. Betul kagak? Iya apa iya? Makanya mari kita buktikan akhlak dengan sholat. Amin. Bu, sholatlah kepada Allah. Karena sholat itu kebutuhan kita. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Allah mah enggak butuh sama kita para bapak. Allah mah enggak butuh sama kita para ibu. Kita sholat, Allah sudah kaya. Betul apa betul? Kita ora sholat, Allah juga enggak akan miskin. Tapi kita yang minta kepada Allah, kita yang munajat kepada Allah, kita yang merengek-rengek kepada Allah, kita minta rizki, kita minta keselamatan kepada Allah. Berarti kita yang butuh kepada Allah. Kalau kita yang butuh kepada Allah, dekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Sholat, sholat, dan sholat. Betul? Iya karena butuh kita ibadah kepada Allah. Sebelum mati rajinlah sholat ibu. Sekarang ibu masih dibantu sama suami, masih ditolong dengan pejabat-pejabat kalau sakit. Nanti kalau ibu mati, siapa yang menolong ibu? Baju ibu seragam NU diganti sama kain kapan. Rumah ibu yang bagus enggak dibawa ke kuburan. Tanah ibu yang bersertifikat di OKI enggak dibawa. Bahkan kalau ibu mati, rumah ibu akan dipakai sama istri suami ibu yang baru. Makanya sebelum mati, rumah jual. Betul? Kambing kagak yang kagak sholat sama ibu-ibu kagak sholat sama juga, bapak-bapak kagak sholat, pejabat kagak sholat, orang kaya kagak sholat, rakyat kagak sholat. Ustadz cepot, ada apa wedus? Ini gimana sih Kiai? Banyak santri yang ngatain saya kambing. Jelek-jelek begini gua selebritis. Cita-cita tak aja gua tolak. Ayu Ting Ting aja masih mengharapkan cinta saya. Saya gotik sampai meneteskan air mata masih mengharapkan cinta saya. Syukur alhamdulillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk ibadah terabdol sol. Yuk kita rajin besok Ramadan kita ramaikan masjid bulan Ramadan, isi masjid bulan Ramadan, takmirkan masjid bulan Ramadan. Kalau perlu Pak Sekda tolong pejabat-pejabat OKI kalau nggak terawih pecat. Setuju? Camat kagak terawih pecat, lurah kagak terawih pecat,
RW nggak terawih, pecat. Polisi nggak terawih, jangan ditembak gua sama dia. Kamu santri sholatnya rajin apa malas? Di pesantren sholatnya berjamaah apakah infirad sendirian? Sholat zuhur berapa rakaat? Maghrib, Ashar, Isya, subuh. Subuh lu salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Kiai wa'bud fi'il amr dalam kitab Al-Mabadul Awwaliyah ilmu usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Berarti sholat natijah hukumnya wajib. Apa itu wajib? Yuhasabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Al yakin dalam tafsir bimakna al maut, berarti sholatlah sampai mati. Sebelum mati rajin sholatlah sebelum mati, karena kita pasti akan mati. Raja-raja, rakyat, orang kaya, orang miskin, bupati, gubernur, bapak camat, bapak lurah, pak abri, polisi, kiai-kiai, Ustadz Cepot. Lu jangan kenceng-kenceng, lu gua tendang. Kalau langsung malaikat mengijabah nyampe nama Allah, bagaimana katanya gua? Masuk infotainment. Cepot mati di panggung ceramah di Oki. Akhirnya Pak Sekda besok diwawancarai di infotainment. Tanggung jawab dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Oki akan dihancurkan oleh Allah. Ini Oki akan ditimpa berbagai malapentana oleh Allah. Hai Kiai, lihat dalam Al-Quran bagaimana negeri Sabah yang begitu hebatnya. Dalam Al-Quran ada satu negeri yang diabadikan oleh Allah, namanya negeri Sabah. Negeri Sabah adalah negeri yang subur dan makmur. Sebelah kanan sawah dan ladang yang terbentang luas, sebelah kiri sawah dan ladang yang begitu makmurnya. Masyarakat Sabah penuh dengan rizki, hidupnya bergemilang dengan kebaikan. Cuman sayang, Allah sinyalirkan dalam Al-Quran, fakafarot bi an umillah, rakyat Sabah kufur sama Allah. Lagi miskin sholat, lagi miskin ibadah, lagi miskin sholat duha. Udah kaya lupa sama Allah, udah kaya kagak sholat. Akhirnya negeri Sabah dihancurkan oleh Allah, dan negeri Sabah hancur berantakan. Rakyat Sabah pada mati. Oki jangan sampai seperti negeri Sabah, betul kagak? Makanya bapak pejabat bersyukur adanya kiai pejabat, karena kiai ini ibunya rakyat. Rakyat itu lebih dekat kepada ibu, anak lebih dekat kepada emaknya, dan pejabat sebagai bapaknya rakyat. Makanya bapak dengan ibu ini harus kompak. Al ulama wal umaro harus kompak. Betul apa betul? Untuk mengayomi siapa? Anak-anak. Siapa anaknya? Nih, masyarakat. Bagaimana Pak Sekda masyarakat sampean begitu cintanya kepada agama? Dari mana saya tahu?
nenek-nenek dari pagi noh udah datang noh. Nenek-nenek senyumnya kayak ceribel. Halo, halo, alhamdulillah. Kalau masyarakat Oki sudah lupa sama Allah tak segan menghancurkan Kalau Oki hancur, rakyat Oki mati. Semua mati, yang ada mati, kecuali saya hidup pada saat itu. Kenapa saya hidup? Karena saya bukan orang Oki. Kiai Imam Al-Pariji mati juga dia. Tong 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 tong. Bininya dua pada berantem. Kata bininya, abang Imam. Yang satu lagi, abang Paraji. Syukur alhamdulillah. Makanya sholat meredam marahnya Allah, sholat meredam emosinya Allah, supaya Allah kagak marah, kagak emosi sama kita. Jadilah kita orang-orang yang pandai meredam marahnya Allah. Bagaimana caranya? Sholat kagak bayar, ke masjid nggak pakai karcis. Kenapa? Yang gratis kita tinggalkan. Betul. Dengerin Ustadz. Alhamdulillah. Tapi saya yakin dengan masyarakat Oki. Kenapa? Karena Oki wilayah yang agamais dan dinamis. Di Oki banyak kiai, di Oki banyak pesantren, pejabatnya juga sama, ibadah kepada Allah. Bagaimana Pak Bupatinya Iskandar cinta kepada Allah, bagaimana sekdanya cinta kepada Allah. Saya yakin orang Oki kalau terawih pertama masjidnya pasti penuh. Kalau Jumatan masjidnya pasti penuh. Kalau Idul Fitri masjidnya pasti penuh. Kalau sholat Idul Adha masjidnya pasti penuh. Tapi kalau subuh cuman atu. Yang subuh cuman atu, azan aki-aki. Yang qomat aki-aki. Yang imam aki-aki. Makmum karpet semua. Masjidnya gede di Oki, yang azan aki-aki, sember bengek. Sound sistemnya ada cacingnya. Pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal shalah. Allahu Akbar. Bapak Al-Mukarram, orang tua saya Pak Sekda, salam dengan Al-Mukarram Pak Iskandar Bupati kita. Besok malam Nuzulul Quran adakan satu kegiatan di kantor Bupati. Panggil ulama-ulama Oki. Ngapain? Lomba azan antar pejabat se-Oki. Bagus kagak? Nuzulul Quran diadakan lomba azan antar pejabat. Pantes kagak? Di kantor Bupati. Masya Allah, semuanya pejabat Oki ikut lomba, termasuk camat ikut lomba. Bapak Sekda, juri, karena beliau pejabat tertinggi dalam karir, betul kagak? Pak Iskandar Bupati pejabat tertinggi dalam politik, betul. Merebutkan piala umroh Bapak Bupati dan Bapak Sekda. Camat ikut lomba, camat lomba azan pakai rumus logaritma. Azan pakai rumus logaritma terbalik. Hayya 'alan sholah, Allahu Akbar. Pak Sekda bisik-bisik sama Bapak Bupati. Bupati pecat. Malu-maluin saya. Makanya Bupati, pejabat, Bapak camat, ayo kita ibadah. Alhamdulillah, insya amin. Nah, pesantren ini lembaga penggemblengan anak sholat. Kalau anak kita sekolah SMP pulang pergi, belum tentu tuh soalnya terjamin, betul kagak? Tapi kalau di pesantren mah coba-coba kagak sholat, kagak jamaah aja, diomelin sama kiainya. Saya termasuk santri. Dulu kalau sholat berjamaah terlambat, rambut saya dibotak sama kiai.
dibotak, mana pala peang, badan kurus, dibotak. Udah kayak si Upin, saya udah pakai kemana tababu. Alhamdulillah. Makanya anak-anak masukin ke pesan biar anak mau sok. Alhamdulillah. Dan kamu santri dengerin, jadi santri itu tidak kalah dengan anak pelajar yang lain. Kamu lebih mulia. Dengerin anakku, jangan minder jadi santri, jangan merasa kecil hati jadi santri, jangan merasa terhina jadi santri. Santri itu lebih hebat, lebih mahal kebanding anak pelajar. Kenapa? Tidak semuanya anak kiai mau menyantren, tidak semuanya anak orang kaya mau menyantren. Menyantren itu hidayah dari Allah, hidayah itu mahal. Berarti anak santri anak yang mahal, anak santri anak yang mahal, anak santri anak yang mahal santri. Seperti saya mahalnya bukan main. Coba manggil saya 50 juta harus siap duit untuk saya. DP 50% sebelum naik harus udah lunas duluan. Kecuali kiai belum dikasih apa-apa sama gua ya. Manggil selebritis ngutang ya. Aduh. Ini Kiai Songong, ini Kiai Al-Farizi nih. Kiai Al-Farizi, ini Kiai Songong, ini Pak Sekda. Kiai-kiai yang lain umurnya lebih tua, manggil saya datang ke rumah saya. Beliau mah jangankan datang, telepon aja kagak. Bayangkan Bu, dari pagi kemarin saya jam 7 sudah berangkat di Lampung. Sampai jam setengah 10, jam 11 saya ceramah di pondok pesantren Kiai Munir. Setelah itu saya ceramah lagi di pondok pesantren Kiai Hadi. Semalam jam 2 saya berangkat tanpa tidur. Tadi di Tulang Bawang tepat subuh. Habis yang subuh saya tidur di masjid. Saya dibangunin sama DKM masjid pakai kaki lagi. Bangun. Masjid mau dirapiin, bangun. Dia nggak tahu kalau yang tidur itu kiai selebritis dia. Bayangin coba. Kalau saya nggak sayang dengan beliau, saya udah pulang dari tadi. Kalau saya nggak sayang dengan santri-santri, udah kagak mau berangkat kemari. Cuman Bupati tadi telepon sama saya, berangkat Kiai. Kekurangannya saya tambahin. Tapi saya nggak bisa hadir. Ada udah sama siapa? Sama Sekda. Begitu Syukur, alhamdulillah. Makanya anak santri itu berakhlak di mana-mana. Ustadz, pernah dengar anak santri mabok-mabokan? Belum. Anak santri mah berakhlak. Pak Sekda tuh lihat tuh penampilannya tuh. Makan sederhana, tidur tempatnya sederhana. Satu kamar 20 orang loh. Udah kayak ikan teri anak santri. Mandi airnya butek banget, dah kotor. Tapi santri mah walaupun sederhana, penampilannya penuh etika, pakaiannya mempesona, jilbabnya terindah terpandang mata, senyumnya bergelora asmara, diam-diam ngelirik sama gua. Alhamdulillah, anak santri tidak ada yang kena narkoba. Presiden Jokowi sampai turun tangan memerangi narkoba. Siapakah Jokowi itu? Pak Kiai Subul Salam, CS saya Jokowi. Saya kenal dia, dia nggak kenal saya. Itu doangan masalahnya. Kalau kurusnya mah sama gua. Iya apa iya? Betul apa betul?
santri anti narkoba. Betul? Prisek underground, pergaulan bebas. Maaf Pak Sekda, maaf Pak TNI, maaf Pak polisi. Tadi di tengah perjalanan saya terlambat datang kemari. Kenapa terlambat? Karena saya dirampok di tengah jalan tadi. Setelah habis sembahyang subuh di Tulang Bawang saya berangkat, dirampok saya. Tanya tuh yang jemput kalau nggak percaya. Kalau yang dirampok mobilnya saya kasih. Kalau yang dirampok duit saya, boleh ceramah semalam, saya kasih. Tapi yang dirampok akhlak dan mental iman saya. Siapa yang rampok? Cewek cabe-cabean. Cewek cabe-cabean Pak Sekda. Saya duduk di depan. Di depan mobil itu ada motor, cewek dibonceng sama pacarnya, pakai kaos kependekan. Tuing. Bokongnya kelihatan. Iman saya dirampok saat itu kata setan. Cepot, lihat goblok. Itu mulus goblok, mulus. Lihat tolol. Gurih nyos. Dirampok iman saya. Malaikat bisikin saya, jangan cepot, haram. Setan bisikin lagi, bukannya haram, harum. Bergoyang iman saya, yazadu wayanqos, karena pergaulan set. Anak cewek nggak ngerti akhlak berpakaian, membuka auratnya. Makanya nggak aneh kalau Prisek underground dan pergaulan bebas semakin melanda, semakin hebat di mana-mana. Betul lah, betul. Tapi kalau santri itu liatin Pak Sekda akhlaknya, masya Allah. Seragamnya bagus, tapi sayang belum lunas. Biar ibu kamu denger, biar bapak kamu denger. Bapak kamu kan sengkek banget sama pesantren. Iya Pak, iya. Bapak kamu kalau kredit motor aja bayar takut didenda. Tapi kalau di pesantren 3 bulan utang belum bayar. Iya Pak, iya. Betul. Dari mana saya tahu? Nih kiainya badan gede, letoy kayak kurang gizi. Masa kiai merungkut begitu, Debi? Jadi kiai maka saya nih Rembo. Kalau ibu nggak percaya saya buktikan kalau saya lebih keren. Hei anak santri, jawab. Gantengan Kiai Cepot apakah gantengan Kiai Subulus Salam? Kerenan Kiai Cepot apa kerenan Kiai Subulus Salam? Tuaan Kiai Cepot apa tuaan Kiai Subulus Salam? Sini kamu, naik kamu yang paling kuat ngomongin gua jelek. Naik, sini kamu. Ayo situ diri, madep sana. Kenapa kamu bilang kiai kamu lebih ganteng dibanding siapa? Jawab sekali lagi. Gantengan Kiai Cepot apa gantengan Kiai Subulus Salam? Subulus Salam. Kiai lu belain. Lu dasar lu. Pertanyaan yang kedua. Kerenan Kiai Cepot apa kerenan Bapak Al-Mukarram Bapak Sekda? No, kerenan Cepot apa Bapak Sekda? Bapak Sekda. Songong lo. Berapa tahun kamu menyantren di sini? Dari SD dulu, terus SMP, terus SMA, terus sampai kuliah sekarang. Di fakultas apa kamu kuliah? Di Stai Asidikiah Lu Seberuk.
Fakultas Tai Asidikia. Tai, sekolah tinggi ilmu agama. Berarti tarbiyah. Syariah. Dari SD menyantren, SMP menyantren, SMK menyantren, kuliah masih menyantren. Berarti seumur hidupnya anak pesantren. Saya pengen tes anak santri yang terlama di Subul Salam. Kalau dia pinter berarti kiainya pinter ngajarnya. Kalau dia goblok berarti kiainya tolol ngajarnya. Saya tes. Pertama ilmu Al-Qur'annya saya tes. Hai santriwati, terusin bacaan saya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Subul Salam. Sejarah Islamnya, tarikh Islam, sejarah Nabi saya tes. Nabi lahirnya hari Senin apa hari Jumat? Hari Senin. Lahirnya di Mekah apakah di Oki? Di Mekah. Bapaknya Abdullah apakah Haji Muhyiddin tukang bubur? Abdullah. Weh, pinter apa bodoh? Pinter apa bodoh? Ini santri pinter yang ngajar kiai apa bapak sekda? Kiai. Pas sekda tinggal enaknya punya rakyat pinter. Yang capek kiai. Makanya sekda kudu sayang sama santri, kudu cinta sama santri. Pas sekda saya tanya, hei pas sekda, sayang kagak sama santri? Sayang. Kalau sayang bagi duit. Bagi duit. Bagi duit. Kamera kurang belum selesai. Pertanyaan yang kedua, jawab. Gantengan Ustadz Cepot apa gantengan Bapak Sekda? Ustadz Cepot. Woi, lu gara-gara lu utang sama gua lu gua malu nih, tahu gak malu, mana pakai kamera lagi. Bagus bapak sekdanya baik, iya pak, iya betul. Berapa duit dari saya? Belum ada pak. Tadi berapa itu? Ini 400. Yang atas nama saya berapa? Belum ada pak. Belum ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu hormat dengan kiai kamu? Kalau hormat, uangnya kasih sama kiai kamu. Diri, ayo selfie bertiga. Ayo. Kamera, selfie bertiga. Thank you, I love you. Fadal. Udah sono songong lu. Iya, dibilang jelek. Udah begitu ngerampok duit gua lagi. Yang kedua, kalau pengen berakhlak kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, Al-Quran firman Allah, dan Al-Quran akhlaknya Rasulul. Kalau pengen ittiba bisunati Rasul, kalau pengen berakhlak kembali kepada Al-Quran. Ngaji ibu-ibu, ngaji bapak-bapak, apa jabat. Alhamdulillah.
sekarang saya tes anak santri Al-Quran. Yeah. Kenapa mundur lu? Hah? Buat tes mundur. Terusin bacaan Ustad. Yasin. Ibu-ibu sekarang. Kok senyum? Terpesona dengan cepot? Masa Allah cepot dilawan. Terusin ibu ya. Ya bu. Ar-Rahman Nirrahim. Nirrahim. Ulangi sekali lagi. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Bapak-bapak sekarang di bawah komando Bapak TNI. Terusin Bapak TNI. Qul a'udzu birabbin nas. Banser sekarang, Banser. Mana Banser? Banser mana Banser? Hei Banser. Mana Banser tadi? Mana Banser? Kabur. Banser semua tes Al-Qur'annya mana dia? Enggak ada. Sekarang santri lagi saya tes Al-Qur'an. Ada santri yang anak yatim? Santri yang anak yatim mana? Anak yatim itu artinya bapaknya itu meninggal. Sini tong. Wih. Yatim piatu malang nasibu. Siapa nama kamu? Ahmad Apriansyah. Ahmad, terpuji. Seperti saya, nama saya Ahmad Ihsan. Terpuji, Ihsan ganteng. Kenapa lo ketawa lo? Udah berapa tahun kamu menyantren di sini? 2 tahun. 2 tahun, baru 2 tahun. Yang meninggal bapak apa ibu? Bapak. Ibu kamu sudah nikah lagi apa belum? Belum. Nah, mumpung ada kiai, mumpung ada pejabat, saksinya banyak loh, ribuan yang datang. Andaikan cepot jadi bapak kamu, kamu mau apa tidak? Mau. Ya. Gua laku gua. Mak lu nenek-nenek. Gua main artis. Cintai aku karena Allah sayangi aku, miliki aku, bukan langit, bukan bumi, bukan bulan. Kau jadikan hanya Allah sang maha cinta. Enggak apa lagi aja. Apa yang diajarkan sama kiai kamu di pesantren ini? Al-Quran. Terus? Kitab. Kitab apa? Kitab kuning. Apa? Ya gua tahu kitab kuning. Sulam Munajat. Sulamul Munajat, ilmu fikih. Apalagi? Jurumiyah. Jurumiyah, ilmu nahwu. Alala. Apa? Alala. Apaan lu? Ngarang aja lu Ta'limul Muta'allim, kitab karangan Syekh Ibrahim Ibnu Ismail. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa tuli. Cepot dilawan ya.
Kalau ilmu sorob belajar kagak? Belum. Ilmu sorob, Tasrif. tasrif, apal, bisa? Oke, saya tes ilmu tasrifnya. Sekarang coba tasrifan istilahian dari kalimat fiil nasoro. Nasoro yang suruh Nasron wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur latang surfana Khairun mangsarun mingsarun doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa dharipun wa dzaka madrubun idrib la tadrib wa madribun madrobun mitrobun. Pinter ini anak. Doa mau buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abdartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa mau makan sahur. Apa? Apa? Apal polos lo. Hei orang NU dengerin. Doa muhul ibadah. Kurang berkah tuh makan sahur tanpa doa. Agak apal makan sahur pakai doa, terbalik doanya. Allahumma tohir kolbi minani paki wa hasin farji minal pawahisi. Doa makan sahur begitu. Kata anaknya, doa berak goblok. Nawaitu biakli hadza ta'ami sunata sahuri. Coba tes 1 2 3. Agak apal. Maaf pejabat, ustad aja kadang-kadang kagak apal ustad. Di wilayah saya ada ustad mimpin sholat taraweh kagak apal doa kamilin. Doa habis sembahyang taraweh itu kagak apal. Itu kan doa yang dibaca setahun sekali. Kalau udah lebaran udah nggak pakai lagi itu doa tuh. Karena kagak apal dia tulis. Pas mau jadi imam ketinggalan tulisannya. Habis sholat bingung. Dia lihat di kantong kagak ada, apa kagak ada, bingung. Masa Allah baca doa apa ini? Ini aja baca doa sembarangan. Allahumma ij'alna minal kontraksi wa bodreksin wa aspirin. Obat sakit puyengin, enggak sembuh matiin. Kiai, makanya kita kudu apal semuanya kiai. Ilmu itu di otak masuk keserap ke dalam hati. Al ilmu bisudur, la bisudur. The science in the head, no in the book. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a thumma ja'alakumus syam'a wal absar wal afidah. Metodologi mengajar, sistem mengajar, konsep Al-Quran. Pertama, dia itu mendengar, setelah itu melihat, setelah itu masuk ke hati. Itu ilmu namanya, al ilmu bisudur. Alhamdulillah. Ini kiai apalnya cuman wirid pelet doangan sih. Wirid pelet aja apal. Allahumma janda cantik, Allahumma janda cantik, Allahumma janda montok, Allahumma janda bawa kemari untuk gua. Wah. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengen berakhlak yang kedua ngaj. Allahumma ra'amna bil qur imamau Nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhum ma nasiltu wa alimni minhum ma jahiltu wa ta'ala yanahu ala alayli wa adrafan nar
واجعله لي هجة يا رب العالمين. Masya Allah. Sini. Kamu ingin bapak kamu mati? Tidak. Kamu ingin ibu kamu jadi seorang janda? Tidak. Kamu ingin jadi anak yatim? Tidak. Tidak ada anak yang pengen jadi anak yatim. Tidak ada anak yang pengen bapaknya mati duluan. Tidak ada anak yang pengen ibunya jadi janda. Bagaimana kalau anak yatim ini bapak-bapak yang mulia, anak kita yang mati duluan? Apa yang bisa kita tolong kepada anak kita? Kita sudah mati. Bagaimana kalau anak yatim ini bu, anak ibu yang meninggal, ibu meninggal, meninggalkan anak, menangis, ma, ibunya bergujur jadi mayat, cuma dikurubin kain panjang. Bila Ijrail datang memanggil, seluruh badan akan menggigil. Subhanallah. Inilah nasibnya anak yatim. Makanya Allah saklab qat'i dalam Al-Quran berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddi. Tahukah engkau siapakah pengkhianat agama? Kiai, jangan pandai kita mencaci para pejabat makan duit rakyat. Belum tentu. Kalau pejabatnya marah, ucapan itu dibalikan sama kita, mana faktanya? Akan nyungsep kita ke penjara. Betul kagak? Yang terpenting bagaimana kita bisa ngurusin anak-anak yatim. Itu pengkhianat agama terbesar. Kiai lebaran pakaian seragamnya ada 3. Apa dibeliin jas lagi sama Pak Sekda? Betul kagak? Tapi anak yatim lebaran gak punya pakaian. Di rumah kita kiai banyak makanan, banyak minuman lagi lebaran. Anak yatim gak punya apa-apa. Kita jalan sini jalan sana lebaran, berpesta pora, rekreasi dengan anak yatim gak punya apa-apa. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ana wa kafilul yatam hakaza fil jannah. Dengan orang yang mencintai anak yatim, saya siap akan menjadi pendampingnya, kata Rasul. Kalau ibu berdampingan dengan bupati, ibu akan bangga, nih gua sama bupati. Kalau ibu jalan dengan Pak Arek Nurdin, gubernur, ibu akan bangga, nih gua jalan dengan gubernur. Kalau ibu berdampingan dengan istrinya Jokowi presiden, ibu akan bangga, dipotret, dipejeng di mana-mana. Nih, gua jalan sama-sama dengan istrinya Jokowi. Tapi berdampingan dengan Rasul, keringat Rasul itu wangi, mukanya bercahaya. Bu, ibu, Rasul kalau bicara hati kita bergetar, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nah, ini anak yatim kekasih Allah, ini anak yatim kekasih Rasul. Cinta Allah, cintai anak yatim. Cinta Rasul, cintai anak yatim. Alhamdulillah. Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, saya yakin Bapak orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhati lembut. Saya minta tolong pada hari ini, cintai anak yatim. Dan cinta itu perlu pembuktian, bukan ucapan. Jangan sampai sorga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Kau cinta anak yatim tapi kau biarkan anak yatim. Ayo Pak Sekda, bagi duit anak yatim. Ayo. Bapak kabak keuangan. Nah, ini yang megang uang ini. Masya Allah, ganteng, rupawan, indah, mempesona. Barakallah. Bapak Ahmadin. Masya Allah. Silakan. Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kabak. Ayo, Kiai. Ayo, kasih anak yatim. Anggota DPR. Nah, ayo gaji dari rakyat, duit rakyat kembaliin sama rakyat.
Ibu-ibu yang cinta anak yatim silakan, ayo cepet, jangan ragu bu. Lebih baik suami ibu nyumbang anak yatim kebanding nyumbang dangdut di panggung, namanya nyawer, betul kagak? Ayo, ini anak yatim, masya Allah, taruh aja tong di situ tong, masya Allah, udah kumpulin aja tong, ambil. Subhanallah, summa subhanallah, yatim piatu malang nasibmu. Kapal pak. Rasul menyuruh kita mencintai anak. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia ini penuh orang yang malang. Tenet. Mari dengan lupa saya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo ibu. Masya Allah. Aduh, tadi nangis lihat duit senyum. Enggak anak yatim, enggak kiai, enggak pejabat, enggak ibu-ibu sama duit mah doyan. Kiai juga sama Pak Sekda, sama duit mah doyan kiai. Nih kiai nih, teman-teman saya nih, sama nasibnya sama saya, sama duit mah doyan kiai. Kiai kalau dipanggil mimpin tahlilan yang mati orang kaya, maghrib udah datang tuh kiai. Mimpin tahlilan pakai tas bag gede kayak beton nangka. Yang mati orang kaya, mimpinnya keren. La ilaha illallah. Di depannya bekakak ayam. La ilaha illallah. Duitnya juga lumayan. Coba kalau yang mati orang miskin mah, maghrib belum datang, isya belum sampai jam 9, sampai dijemput sama banser. Sekali mimpin nyender, ngantuk. Elah, di depannya pisang konten. Bini saya sama perempuan, duit. Istri saya kalau duitnya kurang, tidurnya tengkurap aja. Kalau bahasa Sundanya bilang nangkoban wae. Saya cutik muter kayak wau, saya cutik muter kayak nun, tembak dah duit sretet baru. Ada apa ii? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Alhamdulillah banyak juga tuh duitnya. Tong anakku pegang raup semuanya. Ayo cepet, jangan diambil no sama teman-teman kamu no. Teman kamu mata udah ngelirik aja no santri mata duitan no. Masya Allah. Kasih sama kiai biar ilmu kamu barokah. Kiai doanya tajam kalau dibagi duit banyak. Kiai prinsipnya NPWP, nomor piro wani piro. Alhamdulillah. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bitajil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'anna al bala anta ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita kompak rakyat oke. Jaga kestabilan insya, jaga persatuan insya. Saya titip Pak Bupati, bantu sehebat Pak Bupati tanpa rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, bantu Bapak Sekda, semuanya pejabat-pejabat kita. Insya Allah
kita akan berjumpa kembali nanti. Bapak Bupati sudah bicara sama saya, Bapak Bupati akan mengadakan tablik akbar seoki. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.